Halo guys, welcome to Kiriko. Bareng gue Fikri di sini, dan kali ini kita akan lanjutin lagi pembahasan alur cerita Chainsaw Man episode ke-13. Namun untuk durasi kayaknya nggak akan terlalu panjang, soalnya episode 12 kemarin itu merupakan episode final atau penutup untuk season satunya. Jadi biar gak terlalu spoiler banget dan cukup tahu aja gitu ya seperti apa perjalanan Denji setelah berhasil menangkap si Katana Man. Oke, seperti biasa gue ingetin dulu, video ini akan mengandung spoiler tentunya. Jadi buat kalian yang nggak pengen tahu bisa di skip aja dulu, tapi kalau yang nggak masalah, mari kita simak bareng-bareng alur ceritanya seperti apa. Di episode yang sebelumnya, Aki sempat diserang oleh iblis hantu yang dikendalikan oleh Sawatari, bahkan kelihatannya udah kritis banget. Tapi kemudian ia teringat salah satu momen di mana Aki yang baru aja bertemu dengan Himeno di sebuah restoran, dan Himeno memberikan Aki rokok sebagai hadiah pertemanan. Namun setelah tahu kalau Aki ini masih di bawah umur, Himeno mengambil rokoknya kembali dan mengatakan jika nanti Aki udah dewasa dan butuh sesuatu buat nenangin diri, Himeno akan mengembalikan rokok tersebut. Nah, tiba-tiba iblis hantu melepaskan Hayakawa dan salah satu tangannya memberikan rokok milik Himeno yang disitu udah tertulis balas dendam itu mudah. Setelah melihat itu, Aki langsung bangkit, gak ada rasa takut sedikit pun pada dirinya, dan Aki pada akhirnya bisa dengan mudah mengalahkan si iblis. Karena iblis hantu ini emang gak bisa lihat, jadi ia cuma bisa merasakan rasa takut dari manusia. Sawatari juga berhasil ditangkap oleh Kobeni yang saat itu sebenarnya ia udah siap buat ngekill, tapi Hayakawa melarangnya. Dan alasan Kobeni masih bertahan di dalam divisi 4 juga ternyata cukup keren, karena ia mengejar bonus. Pertarungan antara Denji dan Katana Man kembali terjadi, tapi sebelumnya si Katana Man sempat meminta Denji untuk menyerahkan dirinya aja, karena Denji dianggap telah berbuat salah dengan menghabisi kakek Yakuza. Tapi Denji tentu aja menolak, meskipun ia disebut sebagai orang yang udah kehilangan hati nurani. Pertarungan itu dimenangkan oleh Chainsaw Man, dan pada akhirnya Denji bersama Hayakawa menghukum si Katana Man dengan menendang bagian sensitifnya. Nasib Sawatari di sini juga berakhir tragis karena ia harus mati atau mungkin bunuh diri sebelum dirinya diinterogasi oleh pihak biro. Nah, di akhir season ini Denji, Power, dan Hayakawa kembali ke rumah atau ke apartemennya Hayakawa menjalani aktivitas normal kayak biasanya. Namun seorang gadis yang diduga namanya adalah Reze sempat ditunjukin di detik-detik terakhir sebelum ceritanya untuk season 1 selesai. Nah, itu dia sedikit prolog untuk video ini, dan langsung aja kita masuk ke pembahasan alur ceritanya. So, let's begin the story, guys. 田舎のネズミと都会のネズミ。Oke, malam itu setelah makan malam, Denji bermimpi datang ke sebuah kamar, dan sebenarnya kamar ini juga pernah dimunculin persis di episode pertamanya. Dari dalam kamar itu kayak ada suara, dan Denji mengira itu adalah suara arwahnya Pochita. Namun sesuatu yang ada di dalam kamar itu meminta Denji untuk jangan sampai membuka pintu yang ada di depannya ini. Nah, Denji langsung terbangun, dan karena suara Denji mungkin agak ribut, Power juga ikutan bangun. Namun penampilan Power berbeda dari biasa. Kali ini tanduknya ada 4 dan cukup panjang, udah mirip kayak banteng. Kekuatan Power juga meningkat drastis, bahkan Power sendiri bingung kenapa dirinya bisa sangat kuat. Keesokan harinya mereka berdua datang ke kantor, dan menurut Makima perubahan Power ini bisa terjadi karena ia terlalu banyak minum darah. Kemungkinan saat di episode 12 kemarin Power gak cuma ngebantai zombie-zombie di markas Yakuza, tapi ia juga meminum semua darahnya. Makima kemudian berencana untuk mengeluarkan darah itu, karena jika Power kebanyakan darah, kekuatannya nggak akan bisa dikendalikan atau jadi sangat kuat. Tapi yang cukup menarik di sini adalah Power kelihatannya sangat takut, entah karena takut prosesnya atau karena Power nggak rela darahnya dibuang. Nah, di sini iblis hiu atau si Bim datang menggantikan Power untuk sementara, dan kelihatannya iblis hiu ini sangat mengidolakan sosok Denji. Tapi Denji merasa risih, dan ia bahkan menghajar teman barunya itu sampai terpental. Makima mengatakan iblis hiu ini biasanya selalu mengamuk dan jarang berbicara, tapi untuk kali ini katanya ia akan menuruti semua yang diperintahkan oleh Denji. Denji pun bertanya kenapa itu bisa terjadi. Jawaban Makima sebenarnya agak kurang pasti, namun katanya mungkin karena iblis hiu ini mirip kayak Denji. Nah, karena melihat wajah Denji yang saat itu murung, Makima lalu mengajaknya pergi berkencan, tapi nanti ketika hari libur. Beberapa hari kemudian jadwal berkencan pun tiba, bahkan saking senangnya Denji udah standby di tempat yang dijanjikan sejak subuh, guys. Dan ya, kita akan ditunjukkan
sosok Makima menggunakan pakaian gadis normal pada umumnya. Untuk acara ngedate ini, Makima berencana untuk nonton film sampai tengah malam, dan di sini gue singkat aja karena mereka emang cuma nonton film di dalam bioskop seharian penuh. Nah, ketika pulang, Denji bertanya apakah menurut Makima Denji ini punya hati. Makima langsung mendekat ke arah Denji dan jawabannya cukup sederhana, tentu Denji punya. Nah, keesokan harinya Denji masih keinget terus perkataan Makima kalau ia punya hati, dan Denji yang moodnya lagi bagus memberikan sumbangan untuk anak-anak. Namun ketika Denji diberi bunga, ia malah memakannya, dan hal itu membuat si relawan agak kebingungan. Menurut Denji, hanya dengan perkataan Makima semua hal yang mengganggu di pikirannya bisa langsung hilang seketika. Meskipun Denji merasa semangat jika dicium oleh orang lain, namun hatinya tetap untuk seorang Makima, atau artinya Denji bertekad untuk nggak jatuh cinta kepada wanita lain. Karena hari itu tiba-tiba hujan deras, Denji berteduh di sebuah warung telepon dan ia nggak sengaja bertemu dengan seorang perempuan. Wanita itu ternyata menangis dan ia meminta maaf karena si wanita ini katanya teringat sosok anjingnya yang telah mati ketika melihat Denji. Denji pun bertanya apakah wajahnya ini mirip seperti anjing. Ia kemudian memuntahkan kembali bunga yang sebelumnya udah dimakan dan memberikannya kepada wanita itu. Dan ternyata inilah sosok Reze yang dimunculkan di akhir episode 12 kemarin. Setelah hujan reda, Reze menunjukkan tempat kerjanya, dan jika Denji mau mampir, ia akan mentraktir secangkir kopi sebagai ucapan terima kasih karena Reze ini bekerja di sebuah kafe sebagai pelayan. Denji pun beneran mampir, tapi alasannya karena ia cuma pengen nagih janjinya Reze. Di situ Reze kayaknya seneng banget dan Denji berpikir apakah wanita ini menyukai dirinya. Bahkan ia bingung harus berbuat apa karena Denji sendiri merasakan kalau ia mulai menyukai gadis ini. So, itu aja pembahasan gua kali ini. Emang cukup singkat, tapi jangan lupa tinggalkan like dan komen biar gua tambah semangat, dan sampai jumpa di video selanjutnya.